Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang perubahan sosial budaya dari mulai dampak, akibat, juga segi-segi dari moralitas dan segi agama. Oke. Bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial bisa berdasarkan dari lamanya waktu, berdasarkan dampaknya, dan berdasarkan dengan keinginan masyarakat. Jadi itu bisa dari dikehendaki dari masyarakat sendiri, atau ada orang yang ditunjuk sebagai pelaku untuk melakukan perubahan. Dan untuk dampaknya di sini kita bisa mengartikan ada perubahan kecil yang berpengaruh dan ada perubahan besar yang sangat berpengaruh. Untuk sudut pertama, perubahan yang bermanfaat untuk kemajuan, atau progres. Ini perubahan yang dapat merubah pandangan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang maju dan bisa memberi manfaat positif kepada masyarakat. Untuk contohnya di sini kita ambil dari masuknya jaringan listrik di daerah pedesaan. Di sini kan kita bisa mendapat keuntungan lebih dari masuknya tenaga listrik, ya, dari kayak masukan energi lebih hemat lagi, tidak konvensional, ya. Juga untuk elektronika kita bisa lihat HP atau tablet atau komputer. Di sini kita mendapat perubahan yang sangat bermanfaat. Jadi dapat diartikan perubahan yang untuk kemajuan. Ya, untuk yang kedua, perubahan sebagai suatu kemunduran atau regress. Ya, di sini dapat diartikan pengaruh atau perubahan yang dipandang tidak dapat memberi keuntungan kepada masyarakat. Jadi nggak ada keuntungan kepada masyarakat. Dan untuk contohnya di sini kita ambil dari traktor petani. Di sini kan kita bisa lihat untuk traktor kan memang bisa meringankan pekerjaan petani, tapi di sisi lain di sini bisa mengurangi kekompakan masyarakat atau gotong royong masyarakat dari segi pertanian. Ya, intinya sih mengurangi rasa gotong royong. Selanjutnya, sub yang ketiga di sini adalah perubahan yang terjadi secara lambat. Jadi seperti evolusi atau yang dapat diartikan kata lain evolusi. Ya, di sini adalah perubahan yang terjadi secara lambat dan mempunyai jarak waktu atau rentan waktu yang sangat lama. Untuk salah satu contohnya adalah peranan ibu rumah tangga di dalam keluarga. Jadi untuk masa dahulu atau bukan masa sekarang sih. Jadi kewajiban ibu-ibu itu bukan hanya seorang ibu rumah tangga, bukan sebagai tulang punggung keluarga. Nah, beda lagi sekarang kan ada banyak kan, itu ada ibu rumah tangga yang menjadi pekerja pabrik atau pekerja kantoran. Ya, di sini dapat kita lihat dari kesetaraan gender itu bisa dapat terjadi, entah kapan itu pastinya. Selanjutnya, sub 4 adalah perubahan yang terjadi secara cepat atau revolusi. Ya, di sini adalah perubahan sosial budaya atau sosial budaya masyarakat yang terjadi secara cepat. Bisa ada karena pelopor atau seseorang ditunjukkan sebagai pelaku atau mendorong semangat masyarakat untuk melakukan perubahan. Salah satunya adalah demonstran mahasiswa tahun 1998. Di sini
mahasiswa menuntut untuk turunnya Presiden Soeharto. Jadi ini salah satu revolusi karena apa? Presiden Soeharto menjadi salah satu pemimpin yang paling lama kan. Jadi untuk demokrasi di sini nggak sejajar, nggak berhubungan. Jadi mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk turun dan melakukan kegiatan demokrasi lagi dengan digantinya Presiden Soeharto menjadi Presiden B.J. Habibie pada saat itu. Jadi di sini revolusi yang secara cepat karena dorongan dari mahasiswa kepada masyarakat untuk melengsarkan beliau Pak Soeharto. Untuk selanjutnya sub 5 adalah perubahan yang kecil pengaruhnya. Ya adalah di sini perubahan yang kurang berarti di masyarakat, kurang diambil penuh oleh masyarakat. Untuk salah satu contohnya di sini kita ambil mode pakaian. Di sini kan tiap tahun ada mode pakaian yang lebih trendy atau bagaimana, bisa kayak mode rambut. Jadi tiap tahun ada perubahan yang signifikan. Dan itu pun nggak semua masyarakat mengikuti, jadi kurang berarti bagi masyarakat. Selanjutnya sub 6. Di sini adalah pengaruh yang sangat besar perubahan pengaruhnya. Di sini karena ada perubahan-perubahan dari pihak tertentu kepada lembaga-lembaga masyarakat. Jadi dampaknya ke masyarakat itu sangat penting dan sangat nyata. Untuk salah satu contohnya adalah kita ambil contoh masyarakat agraris ke masyarakat industri. Di sini kan masyarakat agraris yang biasa bertani, biasa bercocok tanam, mulai berubah pekerjaannya menjadi seorang pegawai pabrik atau karyawan kantor. Jadi di sini sangat nyata, nggak hampir semua sih di pedesaan kayak seperti itu. Untuk selanjutnya sub 7 adalah perubahan yang dikehendaki. Ya, di sini adalah perubahan yang sebelum terjadi perubahan sudah direncanakan oleh pihak-pihak tertentu untuk untuk memperbaiki misalkan negara, ya seperti itulah. Untuk contohnya salah satunya adalah budaya korupsi. Jadi pihak-pihak tertentu membuat undang-undang undang-undang anti korupsi untuk menghilangkan budaya dari pejabat-pejabat kita saat ini. Iya. Bisa kayak dihukum berapa tahun gitu. Selanjutnya sub 8 di sini adalah perubahan yang tidak dikehendaki atau direncanakan. Adalah perubahan yang di luar jangkauan atau kemampuan manusia. Jadi untuk terjadi pun manusia nggak tahu kapan pastinya terjadi. Salah satu contohnya banjir bandang di musim hujan. Di sini kan memang sih kehendak alam, tapi kan dari manusia kan ada perbuatan yang menimbulkan itu, seperti buang sampah sembarangan, seperti sungai yang kurang dalam atau bagaimana gitu, seperti itu tadi dari masyarakat kurangnya perhatian ke alam sekitar, kurang berpengaruh lah. Jadi untuk bencana seperti banjir bandang seperti itu ya bisa terjadi karena manusia itu sendiri. Contoh dari akibat perubahan sosial dalam segi positif. Di sini untuk pertama adanya kesadaran politik. Kedua, adanya norma dan hukum baru. Ketiga adalah adanya upaya untuk memberdayakan masyarakat atau masyarakat perempuan, dan adanya hubungan sosial yang baru.
perubahan apa ya yang mengarah pada kemunduran tingkah laku masyarakat, terjadinya kriminalitas, adanya divisi masyarakat, adanya konflik dalam masyarakat, dan itu contohnya adanya sifat individualisme pada masyarakat. Yang kedua, adanya pelanggaran norma. Yang ketiga, masyarakat yang kurang menghormati aturan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi terciptanya masyarakat yang kurang beraturan dapat berbuat yang tidak diinginkan sih. Ya, yang pertama perubahan sosial dari segi moralitas. Menurut saya sangat penting karena apa? Dari pihak pemuda sekarang, anak-anak muda itu masih kurang bisa menjaga kesopanan kepada orang yang lebih tua. Jadi pendidikan moralitas baik dari orang tua dari lingkungan sekolah itu sangat perlu bagi anak muda sekarang supaya mendidik mereka menjadi seorang yang berwibawa dan punya kesopanan kepada orang lain. Yang kedua, perubahan sosial menurut saya dalam segi agama. Di sini kita harus bisa memprotek diri kita sendiri sih. Karena apa? Enggak semua sih perubahan sosial itu baik untuk kita dan untuk agama kita. Kenapa? Yaitu kadang ada perubahan sosial yang mengikuti budaya barat, misal kayak pakaian yang mini atau kebiasaan minum minuman keras ya. Jadi untuk kita masyarakat yang muslim, menurut saya karena saya muslim nggak perlu mengikuti perubahan sosial yang seperti itu, karena sudah jelas itu larangan dari agama kita, tidak boleh mengikuti perubahan seperti itu atau melakukan hal yang seperti itu, karena yaitu tadi larangan dari agama. Jadi kita harus bisa memproteksi diri kita sendiri, bagaimana kita menerima yang baik, menerima yang buruk, dan menolak yang buruk. Maksudnya menolak yang buruk dan menerima yang baik dari perubahan sosial. Ya, tergantung diri kita sendiri. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya mengenai perubahan sosial. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.